Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Firmansyah dengan NIM 211 0116007 akan memaparkan materi tentang keuangan inklusif, mulai dari latar belakang hingga peran Bank Indonesia dalam keuangan inklusif. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama ada ruang lingkup keuangan inklusif. Nah, yang pertama kita akan bahas definisi dari keuangan inklusif itu sendiri. Nah, keuangan inklusif merupakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan, seperti melakukan pinjaman, mempunyai asuransi, tabungan, atau memanfaatkan produk transaksi digital seperti m-banking atau uang elektronik dari perusahaan tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa definisi keuangan inklusif merupakan kondisi di mana masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal untuk menabung, untuk bertransaksi, dan untuk memanfaatkan produk layanan keuangan. Nah, di sini ada seberapa penting sih keuangan inklusif bagi masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, literasi keuangan inklusi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini karena literasi keuangan inklusi mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia, maka akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keuangan inklusif, maka juga akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, pertumbuhan inklusi ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan masyarakat. Karena dengan adanya literasi keuangan, masyarakat lebih mengenal, lebih mengetahui program-program, lebih mengetahui akses-akses keuangan inklusif, keuangan-keuangan untuk nantinya dilakukan atau digunakan sebagai untuk masyarakat sebagai wadah untuk bertransaksi nantinya. Dan jika masyarakat sudah mengetahui, maka kemungkinan besar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena roda perekonomian berputar di masyarakat secara kondusif. Nah, di sini ada studi kasus mengenai masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses perbankan. Nah, PT Bakul Nusantara yang berbasis kemitraan menilai masyarakat ini masih sulit untuk mendapatkan akses pembayaran non tunai. Walaupun dunia digital tengah ramai diperbincangkan, PPOB Nusantara menilai secara umum perekonomian Indonesia masih menerapkan pembayaran tunai. Nah, dapat disimpulkan, walaupun kita sedang tumbuh-tumbuhnya platform-platform digital, e-commerce, tetapi tetap saja pembayaran tunai diutamakan. Sehingga masyarakat masih banyak yang buta terhadap keuangan digital. Karena dari itu, walaupun hal ini masih banyak di masyarakat, tentu artinya keuangan inklusi ini belum merata nih teman-teman. Belum merata dalam arti masyarakat belum teredukasi mengenai keuangan inklusif. Karena jika sudah teredukasi, mulai dari yang terpencil di pedesaan, itu akan melek digital teman-teman. Mulai dari yang tua hingga yang muda. Sehingga tidak ada lagi nih yang sulit mendapatkan akses non tunai. Nah, maka dari itu sebagai generasi muda, sebagai agent of change, kita harus mendukung keuangan inklusif dan kita harus mensosialisasikan. Kita harus menyebarluaskan informasi yang kita tahu terkait keuangan inklusif agar masyarakat terlebih yang tua yang sudah buta dengan digital, kita harus beritahu mereka. Nah, itu dari kasus yang pertama.
Kita lanjut ke materi kedua, yaitu strategi nasional keuangan inklusif, teman-teman. Dalam hal ini, kita akan membahas pilar-pilar fondasi-fondasi keuangan inklusif dan juga peran Bank Indonesia, bahkan manfaat dan terakhir adalah studi kasus. Nah, di sini ada pilar dan juga fondasi keuangan inklusif. Di sini ada 5 pilar keuangan inklusif dan juga ada 3 fondasi keuangan inklusif yang nantinya pilar dan fondasi ini sangat berhubungan, sangat mendukung satu sama lain yang nantinya terciptanya target keuangan inklusif yang diinginkan. Data ini diambil dari SNKI yang mana kenaikan indeks keuangan inklusif dari 36% pada tahun 2014 naik menjadi 75% di tahun 2019. Nah, artinya fondasi dan keuangan inklusif ini sangat penting untuk target keuangan inklusif nantinya ke depannya. Nah, nanti kita akan bahas nih setelah ini terkait fondasi dan juga pilarnya masing-masing. Nah, di sini kita pertama akan bahas fondasi. Tentunya fondasi sangat penting, teman-teman. Dengan adanya fondasi yang kuat, maka bangunan-bangunan yang akan dibangun nantinya akan kokoh. Tapi jika fondasi itu tidak kuat, tidak kokoh, maka bangunan pun juga tidak kokoh. Mudah rubuh bangunan tersebut. Padahal itu fondasi inklusif ini merupakan hal yang penting untuk pilar-pilar nantinya, untuk target keuangan inklusif nantinya. Di sini ada 3 fondasi keuangan inklusif. Yang pertama, ada kebijakan dan regulasi yang kondusif. Dengan adanya regulasi dan juga kebijakan, tentu akan mengkondusifkan kegiatan masyarakat karena sudah jelas peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur untuk mengkondusifkan roda perekonomian dan bahkan untuk mengatur masyarakat. Karena jika tidak ada regulasi yang kondusif, juga tidak akan terjadinya nih keuangan inklusif juga yang kondusif. Nah, yang nomor 2 adalah infrastruktur dan teknologi informasi yang mendukung. Jelas, dengan infrastruktur dan teknologi, maka hal ini merupakan fondasi yang penting karena infrastrukturlah yang dapat membuat akses ke seluruh jalan, ke seluruh penjuru, mulai dari yang daerah terpencil, daerah yang pedalaman, itu dapat diakses dengan infrastruktur. Dengan dibuatnya infrastruktur yang memadai, maka masyarakat juga lebih mudah untuk mengakses layanan keuangan perbankan. Nah, juga teknologi dan informasi. Dengan teknologi dan informasi yang merata, yang disebarluaskan secara merata hingga pelosok, itu akan meningkatkan pertumbuhan inklusif. Nah, pada itu, 2 fondasi ini merupakan yang penting untuk membangun nantinya target keuangan inklusif. Nah, dan yang ketiga adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Sudah jelas dengan adanya organisasi, dengan mengkoordinasi, dengan memanajemen terkait program-program, terkait regulasi, terkait pembagian tugas pemerintah, ini bertujuan untuk mengefektifkan. Mengefektifkan apa? Mengefektifkan kegiatan keuangan. Dengan dibentuknya organisasi, maka lebih terstruktur, lebih jelas, lebih tersusun terkait rencana-rencana dan program-program yang akan dijalankan nantinya. Nah, ini merupakan 3 fondasi yang penting untuk mendukung pilar-pilar dan juga target keuangan inklusif. Selanjutnya kita akan masuk ke pilar keuangan inklusif. Nah, di sini ada 5 pilar keuangan inklusif. Yang pertama ada edukasi keuangan. Sudah jelas, edukasi keuangan merupakan hal yang penting karena dengan adanya edukasi dapat memelekkan masyarakat, dapat membuka pikiran masyarakat, menambah wawasan masyarakat terkait keuangan inklusif sehingga masyarakat tidak ada yang misinformasi. Dan yang kedua ada hak properti masyarakat. Hal ini bertujuan untuk bahwa masyarakat ini berhak untuk membuka suatu rekening ataupun suatu tabungan ataupun suatu akses terhadap perbankan. Dan yang ketiga ada fasilitas intermediasi dan distribusi keuangan. Hal ini bertujuan
untuk memperluas jangkauan layanan keuangan demi memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Yang keempat adalah layanan keuangan pada sektor pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non-tunai. Yang kelima adalah perlindungan konsumen. Ini juga pilar yang penting karena dengan konsumen dilindungi, dengan konsumen diberikan rasa aman pada masyarakat, nah itu akan meningkatkan rasa percaya kepada perbankan, kepada layanan keuangan. Nah, itu akan pilar-pilar yang nantinya akan membentuk target keuangan inklusif. Ada edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintahan, dan perlindungan konsumen. Nah, di sini terakhir ada peran Bank Indonesia dalam keuangan inklusif. Yang pertama, ada mengkoordinasikan kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian lembaga terkait. Sudah jelas, dalam perencanaan dan pelaksanaan tentu harus adanya koordinasi agar nantinya berjalan dengan baik dan tidak ada miskomunikasi. Yang kedua, pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan prioritas kegiatan inklusi keuangan. Hal ini juga merupakan hal yang penting karena dengan pemetaan, karena dengan menentukan daerah-daerah penetapan lokasi agar nantinya tidak ada yang salah sasaran. Nah, yang ketiga adalah menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Program dan prioritas ini ditetapkan setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait atau pemerintahan terkait, dan program dan prioritas tersebut sesuai dengan hasil pemetaan yang sebelumnya tadi sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, sehingga program-program yang dibuat sudah direncanakan lebih awal dan juga sudah dipeta-petakan lebih awal, sehingga prioritasnya sudah terbagi secara baik. Nah, dan yang keempat, peran dari Bank Indonesia adalah mensosialisasikan program inklusi keuangan. Nah, mensosialisasikan program ini terutama kepada ditujukan atau ditugaskan kepada kantor wilayah Bank Indonesia. Dalam hal Jakarta adalah kantor wilayah Bank Indonesia cabang Jakarta terkait program-program Bank Indonesia, sehingga masyarakat mengetahui program-program keuangan inklusif dan masyarakat terliterasi terhadap keuangan inklusif. Yang kelima, peran dari Bank Indonesia adalah membangun kerjasama dengan stakeholder terkait di luar Bank Indonesia. Nah, yang kelima ini merupakan juga hal yang penting dari Bank Indonesia karena untuk memperluas pengembangan keuangan inklusif perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan bahkan internasional. Karena dengan kerjasama, maka lebih mudah, lebih luas jangkauannya terhadap nantinya layanan keuangan. Nah, itu tadi adalah peran Bank Indonesia dalam keuangan inklusif. Ya, dan juga ini ada manfaat keuangan inklusif, yang mana ada 5 manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi ekonomi. Sudah jelas, dengan inklusi keuangan akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena keuangan inklusif merupakan hal yang seluruh masyarakat dapat mengakses sehingga akan terciptanya efisiensi ekonomi. Yang kedua, mendukung stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya keuangan inklusif, sudah jelas stabilitas sistem keuangan akan terjadi karena seluruh masyarakat dapat mengetahui dan juga terliterasi terkait keuangan. Yang ketiga, memberikan potensi baru bagi perbankan. Yang keempat, meningkatkan Human Development Index Indonesia. Tadi sudah dijelaskan bahwa meningkatnya literasi keuangan inklusif juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini dapat meningkatkan juga nih HDI Indonesia atau Human Development Index di Indonesia dari manfaat keuangan inklusif. Dan yang kelima adalah kemudahan dalam melakukan transaksi masyarakat. Tentu jelas tadi sudah ada distribusi keuangan, sudah ada
apa namanya sarana dan prasarana itu merupakan hal yang bagus, hal yang untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi karena sudah adanya akses terhadap layanan keuangan. Nah, yang terakhir di sini ada kasus terkait 116 mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Nah, kasus penipuan pinjol menjerat mahasiswa IPB dikarenakan adanya kasus sponsorship. Dapatkan informasi bahwa mahasiswa IPB yang terlibat sebanyak 116 mahasiswa dengan total 100-300 orang yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi. Nah, kasus pinjol ini menjerat mahasiswa bermula dari tawaran keuntungan 10% oleh pelaku dengan melakukan suatu proyek bersama. Mahasiswa IPB University diminta untuk mengajukan pinjaman online ke suatu aplikasi penyedia pinjaman. Nah, dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa walaupun kita sudah mahasiswa, kita tidak boleh lengah terhadap tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kita harus mengetahui, kita harus berwaspada terhadap apa-apa, apalagi ini terkait hal yang online gitu. Ini kita harus berwaspada dan juga kita harus terus membaca dan juga kita sebagai generasi muda harus meliterasikan, harus mengedukasi terhadap sesama. Nah, itu paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.